Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Savero, L1A11991. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Langsung saja masuk ke materi. Tebang pilih tanam jalur. Kemenhub nomor 485 KPTS 2 1989. Sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia dilaksanakan dengan tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Akan tetapi hasil evaluasi pelaksanaan TPTI dapat dikemukakan. Yang pertama, hasil kegiatan belum terlihat secara di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa pada areal bekas tebangan tidak ada kegiatan. Secara teknis, menemui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, dikeluarkan Kemenhub nomor 435 KPTS 2 1997 tentang tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Jenis yang ditanam komersil setempat berumur sedang panjang, terutama dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Tujuannya agar kegiatan pengolahan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan lebih terjamin. Tebang pilih tanam jalur adalah sistem yang meliputi cara tebang memilih pohon tertentu dengan batas diameter 40 cm dan diikuti dengan permudahan buatan dalam jalur. Sistem silvikultur TPTJ wajib dilakukan penanaman tanaman pengayaan pada areal bekas jalur tebangan dengan jarak antar jalur 25 meter. Ruang antar jalur ditujukan untuk keanekaragaman hayati, dapat berkembang dan memperkaya kelestarian ekosistem. Prinsip-prinsip TPTJ, yaitu yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakkan tidak seumur, teknik pemanenan dengan tebang pilih, meningkatkan riap, mempertahankan keanekaragaman hayati, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman, dan penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Tujuan TPTJ. Adapun tujuan TPTJ adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakkan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran TPTJ adalah pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Ketentuan umum. Pembangunan HTI dengan sistem TPTJ diterapkan pada LOA terutama pada area yang rawan perambahan. Penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ merupakan pengembangan sistem silvikultur pengolahan hutan alam produksi. Lamanya HPH dengan sistem TPTJ ditetapkan 35 tahun tambah 35 tahun atau sama dengan 70 tahun. Lebar jalur tanam 10 meter dan jarak antara dua jalur tanam dari sumbu utama 25 meter. Arah jalur tanam utara sampai selatan bila berbukit mengikuti kontur. Tahap kegiatan TPTJ. Adapun yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK, yang kedua inventarisasi hutan, yang ketiga pembukaan wilayah hutan atau PWH, yang keempat pengadaan bibit, yang kelima tebang naungan, yang keenam penyiapan dan pembuatan jalur tanam, yang ketujuh penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur, yang kedelapan pembebasan dan penjarangan, yang kesembilan pemanenan, yang kesepuluh pelindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan dalam TPTJ. Yang pertama yaitu rancangan PAK dan risalah hutan. PAK bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. PAK dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak luasnya sekitar 45-100 hektar. Kegiatan PAK atau kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan, pemasaran pal-pal batas blok dan petak, serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan PAK pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan sebagai berikut.
Yang pertama, pembukaan blok dan petak. Pembuatan blok dan petak 2 tahun sebelum penanaman. Blok atau petak atau anak petak dibuat dengan memperhatikan pembagian areal yang akan ditanami dibagi menjadi blok kerja tahunan, petak-petak kerja, dan anak petak. Blok kerja ditanami dalam waktu 1 tahun dan luasnya kurang lebih sama, ditentukan dengan dasar pertimbangan daur atau rotasi, tebangan, dan kondisi lapangan. Petak kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya disesuaikan dengan topografi dan kelas lahan, sekitar 25-100 hektar. Pembuatan batas blok kerja, petak kerja, dan anak petak menggunakan alat ukur teodolit dan GPS. Alur batas blok kerja yang mengelilingi blok kerja tahunan dibuat dengan memanfaatkan jalan, batas alam yang ada, seperti sungai, jurang, dan sebagainya, dan rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang jelas. Alur batas petak kerja adalah batas yang mengelilingi petak kerja berupa rintisan selebar sekitar 4 meter dan atau memanfaatkan jalan atau batas alam yang ada. Bersamaan dengan kegiatan penataan blok dan petak, dilakukan kegiatan survei tegakan dan topografi dan menyusun risalah hutan untuk mengetahui potensi hutan dan situasi serta kondisi lapangan sebagai dasar jaringan. Lanjut yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH dilakukan 1 tahun sebelum pemanenan. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, pengadaan bibit. Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau benih berasal biji, anakan alam atau cabutan, dan stek pucuk. Cara pembibitan dengan biji, anakan alam atau cabutan, stek pucuk mempedomani ketentuan yang berlaku. Yang keempat, penebangan. Dengan penebangan pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau petak kerja yang akan dibaut jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 cm lebih dan hasil tebangan dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. Yang kelima, penyiapan lahan. Pembuatan jalur tanam dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat jalur tanam selebar 10 meter yang mirip jalur bebas naungan dan arah utara-selatan. Yang kedua, pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam dan atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Yang pembersihan jalur tanam. Yang pertama, pada jarak 1,5 meter di kiri sampai kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara pangkas. Pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat sedangkan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Yang keenam, itu penanaman. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan. Jarak antara tanaman dalam satu larikan tanam selebar 5 meter. Pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Ajir tetap dipasang lagi setelah ada penanaman. Yang ketujuh atau terakhir, pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman mudah adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara membuat kondisi tempat lebih baik agar tanaman muda mampu tumbuh secara optimal. Dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuh yang paling baik dari 3 tanaman yang ditanam. Pada setiap ajir ditinggalkan
yang dilaksanakan pada tahun ketiga bersama dengan Singling. Adapun tahapan kegiatan pemeliharaan yaitu yang pertama penyiangan dan penyulaman, yang kedua pembebasan vertikal, yang ketiga penyulaman, yang keempat pemupukan, yang kelima pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu pemantauan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.